Tuhan, kami bersyukur selama kami hidup di tengah-tengah dunia ini, Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan seorang diri. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tidak sekalipun Engkau membiarkan kami berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan, tangan kami Engkau pegang, hidup kami Engkau tuntun. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mau kembali disegarkan oleh Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, di dalam momen yang berharga ini, kami bisa sama-sama mendengarkan Engkau berbicara kepada setiap kami. Roh Kudus, mohon Engkau yang menerangi hati pikiran kami, membuat kami mengerti akan firman-Mu, menginsafkan hidup kami, dan bahkan Engkau yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu, menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah waktu ini ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara silahkan duduk. Saudara, kita bersyukur pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul di rumah Tuhan, beribadah, memuji Tuhan, dan kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Saudara, hari ini perenungan kita itu terkait dengan the fruit of the spirit. Dengar judulnya saja sudah tahu ini teksnya di mana, mau bahas terkait apa. Nah saudara, bulan ini, bulan Maret, kita itu sedang berbicara terkait dengan Injil dan pertumbuhan. Saudara, Injil dan pertumbuhan. Jadi setiap kali kita itu berinteraksi dengan Injil, Injil itu memberikan kita pertumbuhan. Jadi setiap kali kita berkolaborasi begitu, kita mendengarkan tentang Yesus Kristus, maka kita punya kesempatan untuk bertumbuh. Nah saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak, punya cucu, ya saya dan rekan-rekan sekolah minggu itu paling senang tiap kali, Wawan boleh minta tolong diklik dulu slide-nya. Paling senang tiap kali bisa berinteraksi dengan anak-anak lalu kemudian melihat mereka bertumbuh. Nah kalau Bapak Ibu punya anak-anak yang baru lahir tuh mukanya kan pada mirip-mirip. Klik slide-nya. Mukanya mirip-mirip, terus habis itu mereka bertumbuh, makin hari makin bertumbuh, terus akhirnya mereka jadi mirip dengan orang tuanya. Jadi mirip mamanya, mirip papanya, mirip kakek neneknya. Wah kita senang sekali kalau anak-anak tuh mirip sama kita gitu. Dari yang kalau mau apa-apa tuh menangis, tahu-taunya bisa ngomong sedikit demi sedikit, papa, mama, lause, itu senang sekali saudara. Jadi manusia itu kan dia bertumbuh, gitu. Manusia mengalami pertumbuhan. Nah saudara, serupa tapi tak sama itu juga terkait dengan buah-buahan. Bapak Ibu kalau berdiri begitu ya lihat pohon mangga, kita tahu ini pohon baik kalau dia menghasilkan buah. Gitu. Dan pasti buah yang dia hasilkan ya buah mangga, kan kita tidak berdiri di depan pohon mangga terus berharap itu jadi durian gitu ya. Jadi kita tahu buah itu baik, kita tahu pohon itu baik kalau dia berbuah gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, semua makhluk hidup itu bertumbuh dan kita tahu dia bertumbuh dengan baik kalau itu menghasilkan buah. Nah saudara, ini baby dan mangga tuh dia bisa berbuah. Nah bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen? Saudara, kalau kita jadi orang Kristen, katakanlah misalnya saya baru 6 bulan yang lalu loh jadi orang Kristen gitu. Atau saya sudah 6 tahun, bahkan saya sudah belasan tahun, bahkan 60 tahun saya jadi orang Kristen. Saudara, apa tandanya? Apa tanda kalau kita ini adalah orang Kristen? Apa yang menjadi ciri khas kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Tuhan? Kalau kita katakan kita ini orang Kristen yang hidup, maka pasti ada perubahan yang terjadi di dalam hidup kita. Makin lama, makin kita berjalan dengan Tuhan, makin kita mirip sama Tuhan. Jadi saudara begini, akan sangat aneh kalau kita bilang, saya ikut Tuhan, saya ini pengikut Tuhan, saya orang Kristen, tapi kok makin hari kita makin mirip sama dunia. Kita tetap, dulu kita cinta sama dunia, kok hari ini juga masih sangat cinta dengan dunia. Itu pertumbuhan yang aneh, itu tidak bertumbuh saudara, itu mati pelan-pelan. Saudara, jelas bahwa pertumbuhan yang dimaksud itu bukan pertumbuhan yang kita upayakan, melainkan karena diri kita secara personal itu sudah berjumpa dengan Yesus Kristus. Saudara, satu kali di dalam pelayanan Yohanes Pembaptis, dia itu dengan sangat keras menegur orang Farisi dan orang Saduki. Dia berkata seperti ini, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara, kenapa Yohanes Pembaptis itu ngomong kayak begitu?
Karena waktu dia lihat orang Saduki, waktu dia lihat orang Farisi, ini orang-orang yang jago agama, tapi hidupnya tidak menghasilkan buah apa-apa. Akhirnya kan bisa dilihat, oh memang orang-orang ini tidak bertobat. Gitu. Nah saudara, kalau kita berpikir bahwa perubahan itu diupayakan dengan sendiri, atau kalau kita berpikir bahwa ya saya jadi orang Kristen tapi ya saya tidak perlu berubah, begini-begini saja. Nah saudara, kita inilah orang-orang yang kemungkinan besar akan ditegur kembali oleh Yohanes Pembaptis. Nah saudara, mari kita lihat buah seperti apa sih yang dihasilkan oleh orang-orang Kristen yang hidupnya ini dipimpin oleh Roh. Saudara, pembacaan kita dari bagian yang terkenal sekali, Galatia 5:22-26. Saya bacakan bagi kita sekalian. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Bapak Ibu Saudara, waktu Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Galatia, sebenarnya kerangka berpikir Rasul Paulus itu clear sekali. Dia tuh hanya mau berkata kepada jemaat hal yang sangat sederhana, hal yang sangat mudah dimengerti. Orang kalau sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, hidupnya pasti berubah. That's it. Hidupnya itu pasti berubah. Berubah di dalam hal apa? Buah seperti apa yang seharusnya muncul di dalam hidup kita? Saudara, tadi kan kita sudah lihat ada buah Roh. Nah, tapi penting untuk kita melihat yang sebelumnya dulu. Saudara, ternyata hidup sebagai orang Kristen itu kita sangat banyak kepala batunya. Ngerti ya Bapak Ibu kalau kita ngomong kepala batu, ini orang sudah dikasih tahu berulang kali tapi tetap masih menolak. Gitu. Nah kalau kita baca tadi di ayat 22 ini itu kan dibuka dengan kata tetapi. Saudara, begitu muncul tetapi, begitu kita baca Alkitab terus muncul tetapi, itu kita harus lebih peka. Saudara, tetapi itu selalu ngomong tentang sesuatu yang kontras, sesuatu yang totally opposite, berlawanan. Jadi kalau di bagian yang ini ngomongnya tentang buah Roh, maka ada sesuatu yang bertentangan dengan buah Roh, yaitu kedagingan. Jadi Rasul Paulus itu di ayat 16-21 dia berkata, dia memberikan perbandingan antara hidup orang yang dipimpin oleh Roh dan hidup orang yang masih di dalam daging. Dan sedih sekali karena orang Kristen sudah ikut Tuhan tapi masih hidup di dalam kedagingan. Saudara masih hidup di dalam perbuatan daging. Ini ada listnya. Percabulan, kecemaran, perseteruan, kepentingan diri sendiri dan kawan-kawan. Saudara, kalau semisal pun ada hal-hal yang tidak disebutkan di sini, tapi dia berlawanan dengan firman Tuhan, berlawanan dengan hidup dalam Roh, ya berarti itu perbuatan daging. Gitu. Saudara, ada 3 respon utama waktu orang itu melihat terkait dengan perbuatan daging. Ada orang yang berpikir begini, merasa diri baik begitu ya. Nah, jadi dia akan berpikir begini, saya tidak pernah menyembah berhala. Seumur hidup saya ini orang Kristen, saya tidak pernah sembah berhala. Gitu. Atau misalnya ada yang bilang begini, seumur hidup juga saya tidak pernah dengki sama orang. Saya selalu senang kalau orang lain berhasil. Tapi kamu tahu itu si X suka sekali memecah belah. Dia itu punya dosa. Memang itu perbuatan dagingnya melekat sekali. Itu saudara tipe orang yang dia merasa dirinya baik. Saudara, ini ngeri kan gitu. Punya respon seperti itu. Atau ada juga respon yang kedua bilang begini, aduh ketahuan. Ini tuh sebenarnya kesukaan saya gitu. Masa sih saya tidak boleh mementingkan diri saya sendiri, hidup saya. Masa saya tidak boleh perhatikan diriku sendiri gitu. Uang saya, masa saya tidak boleh pakai untuk diri saya. Ada orang-orang yang waktu diperlihatkan hal ini terus dia merasa bahwa aduh yang ini tuh enak begitu. Yang ini enak untuk dilakukan. Merasa bahwa dosa itu adalah hal yang nikmat. Atau bahkan berkata bahwa saya sudah berusaha untuk lepas tapi memang tidak bisa. Jadi memang saya begitu orangnya. Saudara, itu respon-respon yang keliru. Tapi saudara, kalau kita
berinteraksi dengan Yesus Kristus, lalu kita menyadari Tuhan tuh sudah menyelamatkan saya, maka responnya itu adalah menyadari bahwa semua adalah anugerah Allah. Every single time kita melihat terkait dengan perbuatan daging, kita tuh cuma bisa bilang, Tuhan kasihani saya. Kayak lagu paduan suara tadi, Kyrie eleison, Tuhan kasihani saya. Pernyataan itu mau berkata bahwa saya ini orang berdosa, saya tidak mungkin bisa melakukan apapun kalau bukan Tuhan menolong saya. Dan akhirnya itu kita cuma bisa bilang begini, Tuhan makasih. Karena Tuhan mati di kayu salib menanggung dosa saya, maka kuasa dosa itu tidak lagi mengikat saya. Gitu saudara. Nah, Rasul Paulus itu paham betul sebenarnya bahwa hidup di tengah-tengah dunia ini itu hidup yang sulit. Hidupnya sulit. Kenapa saudara? Karena kita ada di dalam kondisi already but not yet. Saudara tahu kondisi itu ya? Already, sudah, tapi not yet, belum. Apanya yang sudah? Saudara, yang sudah itu adalah karya Kristus di salib, itu sudah selesai. Dia sudah gantikan kita, dia jadi kurban yang sempurna di hadapan Allah, clear. Tapi ada yang belum. Apanya yang belum saudara? Yang belum adalah kita masih ada di dunia yang berdosa ini. Bapak Ibu dan saya belum bersama-sama dengan Allah sepenuhnya kan. Kita masih di Hertasning nomor 4. Belum sepenuhnya kita bersama dengan Tuhan. Nah, di dalam kondisi itu maka kita menyadari dosa itu tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Tapi dosa itu masih punya power untuk menggoda kita. Sedikit saja coba, misalnya itu begitu ya Bapak Ibu Saudara, cara-cara dosa menggoda kita. Nah, di dalam situasi inilah Rasul Paulus mengingatkan hal yang penting. Orang yang sudah menerima keselamatan dari Kristus itu sudah berubah. Lebih tepatnya adalah sudah diubah. Nah, kalau Bapak Ibu membaca di pasal 4 dan pasal 5 itu kan Paulus panjang sekali ngobrol terkait dengan bagaimana Yesus Kristus itu memberikan kita kemerdekaan. Kita itu disebut sebagai orang merdeka, sebagai orang yang bebas, tidak lagi menjadi budak dosa. Dan kemudian di Galatia 5 ayat 16 itu memberikan kita ringkasan yang penting. Saudara, ini kalimat yang berharga sekali. Dia berkata begini, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup oleh roh, tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara, di bagian yang pertama, karena Kristus, maka kita yang dulu adalah budak dosa itu menjadi orang-orang merdeka. Itu satu kesimpulan yang sangat-sangat clear. Nah, poin pentingnya itu adalah karena Kristus. Nah, karena Kristus maka kita menjadi milik Kristus. Kita jadi orang yang merdeka dari kekangan dosa. Jadi kita menyadari akhirnya bahwa hidup yang kita punya sekarang itu pemberian dari Tuhan. Dan hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, kita tidak lagi berkata bahwa ya hidup terserah saya, semau-mau saya. Tapi kita jadi menyadari hidupku ini dipimpin oleh Roh Kudus. Gitu. Kita menjadi milik Allah yang menyelamatkan kita. Dan di poin yang kedua, karena Kristus, maka kita yang dahulu itu menuruti keinginan daging, kini hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, ada kata yang sangat menarik di bagian ini. Kalau Bapak Ibu lihat yang kata menuruti, itu di bahasa aslinya itu dia mau berkata tujuan akhir. Ya, menuruti itu sama dengan tujuan akhir, agak beda memang. Tapi maksudnya tuh begini, jadi dulu waktu kita hidup di dalam daging, tujuan akhir kita yang kita mau capai di dalam hidup kita yang singkat itu adalah daging. Semua keinginan daging yang daging inginkan begitu. Saudara, kalau kita punya tujuan akhir keinginan daging, maka hasil akhirnya itu adalah kebinasaan. Tapi saudara, karena Kristus berkorban bagi kita, maka akhirnya tujuan akhir kita itu bukan daging. Hidup kita at the end itu bukan kebinasaan, melainkan hidup yang kekal bersama-sama dengan Kristus. Nah, berangkat dari kondisi ini, maka akhirnya Rasul Paulus menjelaskan bahwa orang percaya yang sudah diselamatkan dan yang tidak lagi mencintai kedagingan dan kebinasaan itu menghasilkan buah roh di dalam hidupnya. Karena hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka yang muncul pun itu adalah buah yang dihasilkan yang berasal dari roh. Saudara, Rasul Paulus itu clear sekali waktu dia berkata buah roh, bukan buah-buah roh.
Nah itu penting, penekanan bagian ini tuh ada pada fakta bahwa keseluruhan dari buah roh itu adalah satu kesatuan sebagai wujud dari keserupaan kita dengan Kristus. Jadi saudara, waktu kita baca buah roh itu sebenarnya mau mengingatkan kita bahwa hidup saya ini makin hari, makin saya jalan, makin saya mirip, makin saya serupa dengan Tuhan Yesus. Dan itu adalah satu kesatuan. Karena kita tinggal di dalam Kristus, maka buah dari Roh Kudus bisa dihasilkan di dalam diri kita. Akhirnya saudara, kita bisa melihat bahwa Roh Kudus berperan sangat penting di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Roh Kudus membentuk pikiran kita. Roh Kudus mengarahkan hati kita supaya kita serupa dengan Tuhan. Nah, saudara, poin pentingnya adalah hidup di dalam roh, maka Roh Kudus yang membentuk kita, dan ini tidak mungkin kalau bukan Roh Kudus yang bekerja. Nah saudara, sekalipun buah roh ini adalah satu kesatuan, tetapi yuk mari kita lihat satu persatu bagiannya supaya kita bisa lebih jelas melihat seperti apa sih wujud dari keserupaan kita dengan Kristus. Nah saudara, minggu ini kita akan bahas 5 dimensi yang pertama, lalu kemudian 4 dimensi berikutnya itu saudara akan pelajari 2 minggu ke depan ya. Jadi dinantikan saudara ya. Nah yang pertama itu adalah kasih. Bapak Ibu ngomong tentang kasih, begitu dengar kasih, sebenarnya kan ada banyak sekali orang yang melihat orang Kristen dan kemudian mengaitkannya dengan kasih. Itu. Kita pernah dengar begitu ya. Jadi orang Kristen itu dikenal karena kasihnya. Kok bisa saudara? Nah sebenarnya ada alasan yang sangat kuat kenapa bisa demikian. Karena yang pertama itu, yang paling mendasar adalah karena Allah Tritunggal kita itu berelasi di dalam kasih. Jadi Bapa berelasi dengan Tuhan Yesus berelasi dengan Roh Kudus berelasi dengan Bapa. Itu semua diikat dengan kasih. Nah lalu kemudian Allah berelasi dengan kita, ya kan? Waktu Tuhan berelasi dengan kita, dia berelasi dengan apa? Dengan kasih. Gitu. Jadi kasih itu sangat-sangat mengikat kita dan itu berasal dari Allah. Saudara, Rasul Paulus di 1 Korintus 13 itu menunjukkan bahwa kasih adalah tanda dari hidup yang baru di dalam Kristus. Nah, that's why waktu kita berelasi dengan sesama, yang mengikat relasi kita itu adalah kasih. Nah, ada satu teolog yang memberikan definisi terkait kasih. Dia bilang begini, kasih adalah sebuah tindakan memberi diri kepada orang lain agar orang lain ini dikuatkan dan diteguhkan untuk memberi diri sepenuhnya kepada Allah. Jadi saudara katakanlah begini, saya berkata saya mengasihi Yosua atau saya mengasihi Joshua. Nah kemudian saya, dari mana tahu saya itu mengasihi? Yang saya lakukan adalah saya memberi diri saya supaya waktu orang-orang ini menerima kasih saya, mereka memberi diri sepenuhnya kepada Allah. Saudara, ini definisi yang indah sekali. Kok bisa itu? Waktu saya mengasihi orang lain, mereka tuh bukan balas mengasihi saya, bukan. Mereka itu memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Saudara, ini indah sekali. Gitu. Nah terkait dengan kasih inilah maka saya mengingat ini seorang teolog, seorang dosen, Henry Nouwen. Bapak Ibu kalau pernah baca bukunya nih bagus sekali. Saudara, dia ini dosen teologi yang sangat dikenal, orangnya cerdas, pintar, baik sekali dan sangat dikenal sebagai orang yang rendah hati. Saudara, satu kali dia menerima undangan untuk datang. Jadi dia waktu itu mengajar di satu university yang terkenal sekali, bergengsi sekali, tapi kemudian dia terima undangan untuk datang ke pelayanan kepada orang-orang yang berkebutuhan khusus. Gitu. Nah lalu kemudian di sana dia bertemu dengan seorang anak laki-laki, ini berusia 30 sekian, Adam namanya. Nah tapi kemudian dia ini sama sekali tidak bisa menggerakkan anggota tubuh. Gitu. Jadi untuk hal-hal yang sederhana, katakanlah makan, minum, mandi, memegang sesuatu itu dia butuh ditolong. Nah singkat cerita saudara, Henry ini akhirnya memutuskan untuk join ke dalam pelayanan itu. Jadi pokoknya dia tinggalkan semua yang sangat bergengsi itu, sebagai dosen, sebagai orang yang terkenal, penulis hebat tuh dia tinggalkan, dia join ke pelayanan ini. Nah lalu kemudian setahun setelah melayani di sana, lalu kemudian Adam dipanggil Tuhan gitu ya. Adam meninggal, lalu kemudian dia membuat buku. Bukunya judulnya Adam God's Beloved, Adam yang dikasihi oleh Tuhan.
Saudara, di bagian awal buku itu, Henry Nouwen itu menulis begini, alasan saya menulis buku ini adalah karena saya mau orang lain memahami akan keajaiban Allah yang mau datang ke tengah dunia dan kemudian mengutus Roh Kudus ke dalam hidup orang percaya. Saudara, ini kan kayak gak nyambung, apa hubungannya antara mengurus orang yang berkebutuhan khusus dan kemudian memahami makna Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saudara, tapi akhirnya di dalam perenungan itu kemudian dia merasakan sendiri. Dia merasakan bahwa kasih yang muncul di dalam dirinya dan bahkan kasih yang dia terima dari Adam itu adalah kasih yang terlebih dahulu diberikan Allah di dalam Yesus Kristus. Gitu. Rupa-rupanya hidup Adam yang penuh dengan keterbatasan itu justru mengajarkan hal yang sangat mendalam kepada seorang teolog besar seperti Henry. Saudara, kalau kita pikir ya, kok bisa ada muncul bentuk-bentuk kasih yang begitu dalam? Kok bisa ada hal-hal tertentu yang orang lain tuh kayaknya dia rela lepas semua gitu. Dan akhirnya kita menyadari bahwa demikian ajaiblah cara Roh Kudus mengubah hidup kita. Saudara, di dimensi yang kedua itu kita belajar terkait dengan sukacita. Saudara, apa yang muncul di dalam pikiran kita waktu kita mendengar kata sukacita? Saudara, sukacita atau joy itu bukan satu kebahagiaan yang tidak pernah lekang. Bukan juga kebahagiaan yang kita upayakan, oh ya saya harus lebih sukses, lebih kaya, lebih terkenal, lebih cantik, lebih ganteng, lebih pintar supaya saya happy. Gitu. Juga bukan seperti slogan yang misalnya sering kita dengar ya dulu-dulu tuh, don't worry, be happy. Gitu. Saudara pernah ada yang ngomong begitu sama saudara, don't worry, be happy. Saudara kalau lagi galau terus orang datang bilang don't worry, be happy, oh itu kau udah rasa saja apa yang saya lagi rasa. Berani-beraninya bilang, jangan khawatir, bersukacitalah. Kalau bisa mah kita juga tetap happy. Soalnya bukan begitu. Sukacita yang dimaksud di bagian ini, itu sukacita yang selalu dikaitkan penggunaannya dengan perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saudara, waktu Paulus itu lagi ada di dalam penjara, saudara bayangkan ya, dia ada di dalam penjara. Penjara itu kan bukan orang lagi pergi camping, bukan lagi pergi liburan, tuh bukan. Di dalam penjara itu lalu kemudian dia berikan surat kepada jemaat di Filipi, lalu kemudian dia berkata bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Di dalam kesulitannya dia, di dalam kesulitannya jemaat, dia bilang bersukacita. Kenapa? Kenapa? Karena kita punya Tuhan Yesus. Nah, inilah juga alasan kenapa waktu malaikat itu berjumpa dengan para gembala, dia berkata, hari ini kamu tuh ada kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Karena juru selamat tuh lahir di kota Daud. Jadi sebenarnya perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus itu the reason, itu alasan utama kenapa kita bersuka cita. Nah, saudara, sukacita itu juga erat kaitannya dengan duka cita. Coba Bapak Ibu merenungkan ya tokoh-tokoh Alkitab gitu, tokoh-tokoh iman, atau katakanlah juga dengan diri kita sendiri. Gitu. Tidak ada satupun orang yang ikut Tuhan lalu kemudian bilang begini, saya orang Kristen, saya tidak pernah ada masalah. Gitu. Atau saya orang Kristen, hidup saya ini selalu baik loh. Gitu. Saya orang Kristen, saya selalu happy. Tidak ada saudara, kita nih ada selalu masalah. Gitu. Kita menghadapi banyak tantangan. Tapi akhirnya kita menyadari bahwa di dalam segala keadaan kita sadar bahwa alasan kita bersukacita itu bukan karena circumstances-nya kita bagus, bukan karena lingkungan kita tuh lagi bagus, bukan, tapi karena kita punya Tuhan. Saudara, satu kali ada seorang, ya kalau Bapak Ibu pernah nontonnya The Chronicles of Narnia, ini penulisnya saudara. Nah, dia itu menikah di usia yang cukup tua, lalu kemudian dia sayang sekali sama istrinya. 4 tahun setelah menikah, istrinya meninggal. Ini teolog besar, saudara. Orang hebat, pemikir andal. Waktu istrinya meninggal, terus kemudian dia tulis buku, A Grief Observed. Terus di dalam buku itu dia bilang begini, saya itu sangat-sangat terluka, saya sangat terpukul dengan kepergian istri saya. Setiap waktu saya bertanya, mengapa ini terjadi kepada saya? Kenapa ini terjadi kepada saya? Saudara, orang kalau berduka, kita tuh
tidak bisa membayangkan apa yang orang lain hadapi gitu. Tapi di dalam duka itu, terus kemudian di dalam perenungannya, di tengah-tengah kesenyapan memandang duka, ia akhirnya menemukan sukacita yang Roh Kudus berikan. Di buku itu dia menulis, "She is in God's hands." Istri saya tuh meninggal, tapi dia ada di dalam tangan Allah. Itulah yang dia dapatkan. Itu sukacita yang menjadi bagian dia, sekalipun dia ada di dalam duka cita yang berat. Saudara, siapa yang menghibur C.S. Lewis? Roh Kudus, saudara. Dan siapa yang menghibur kita hari ini? Juga sama, Roh Kudus. Maka saudara, di tengah duka kita, di tengah pergumulan yang kita lewati, saudara, kita bisa tetap berharap kepada Allah. Bisa bersandar pada pekerjaan Roh Kudus, dia menghibur dan memberikan kita sukacita. Saudara, di dimensi yang ketiga itu ngomong tentang damai sejahtera, peace. Saudara, frasa ini sangat banyak ditemukan di dalam salam Rasul Paulus ketika dia menulis surat itu. Jadi dia selalu rata-rata dia bilang begini, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Itu. Apa yang dia bilang? Kasih karunia dan damai sejahtera. Bapak Ibu, peace itu kan kita sering sekali kan, foto aja kita bilang peace. Tapi ngerti enggak peace yang Roh Kudus kasih tuh yang kayak bagaimana? Saudara, damai sejahtera itu selalu sebenarnya dikaitkan dengan hal ini, bahwa kita itu di dalam Kristus sudah diperdamaikan dengan Allah. As simple as that. Peace yang kita punya, damai sejahtera yang kita punya, itu juga bukan karena dunia lagi baik-baik saja. Oh ya, di negaraku tidak ada perang gitu. Oh ya, negaraku ini ekonominya masih stabil. Itu bukan itu sumber peace-nya kita. Sumber damai sejahtera kita itu adalah kesadaran bahwa saya ini yang dulu adalah musuh Allah, kini diperdamaikan dengan Allah. Dan kalau kita ngomong terkait dengan kita diperdamaikan dengan Allah, Allah tuh bukan hanya memperdamaikan kita dengan dirinya, tapi Allah memperdamaikan kita dengan dunia ciptaan ini. Allah memperdamaikan kita dengan sesama kita. That's why kalau saya berdiri di sini, Bapak Ibu enggak benci lalu kemudian lempar batu ke saya kan. Bahkan Allah memperdamaikan kita dengan diri sendiri. Kita bisa lihat, wah saya punya banyak kekurangan, orang lain punya banyak kelebihan, tapi kita tidak mengutuki diri kita sendiri. Allah memperdamaikan kita. Saudara, terkait dengan damai sejahtera, kita ini paling sering tidak berdamai, itu dengan siapa? Dengan siapa, saudara? Paling banyak kita itu tidak berdamai dengan orang kalau semisal itu terkait dengan isu ras atau status sosial. Gitu. Ada ras tertentu yang kita bilang, oh ya bagus ini, orangnya rajin, oh pintar nih. Tapi begitu kita lihat ras tertentu, bahaya nih orang-orang, suka mencuri. Saudara, siapa kita yang bisa lihat orang tuh suka mencuri atau tidak? Baru lihat mukanya, suka mencuri. Jahat kan saudara ya? Kita pikir tuh kita cukup baik, kita superior dibanding orang. Saya lebih besar, lebih hebat, that's why kamu lebih kecil dari saya. Gak ada apa-apanya. Saudara, dulu orang-orang di zaman waktu gereja baru mulai, orang Yahudi dengan non-Yahudi itu kan selalu ribut. Selalu yang satu merasa saya lebih hebat, satu juga bilang saya yang lebih hebat. Tapi saudara, Kristus yang mati di kayu salib itu memastikan bahwa kita itu sudah diperdamaikan. Dan itu berarti kita satu dengan yang lain itu diperdamaikan. Makanya kan kita bisa nyanyi lagu, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita bisa bilang seperti itu. Lagu itu sebenarnya berangkat dari pemahaman kita. Saya ini sudah diperdamaikan dengan Allah dan Allah memperdamaikan saya dengan sesamaku. Jadi ngomong tentang peace, ngomong tentang damai, bukan karena circumstances, bukan karena situasi, tapi karena kita diperdamaikan dengan Allah. Saudara, di dimensi yang keempat itu berbicara terkait dengan kesabaran. Siapa yang paling butuh kesabaran di rumah? Ya, biasanya kan mama-mama gitu ya. Butuh sabar. Tapi saudara, bukan itu yang kita maksud. Bukan itu yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Lebih daripada itu. Saudara, kata ini sebenarnya kata yang dipakai
untuk menjelaskan terkait dengan kesabaran Allah kepada manusia. Bapak Ibu, Allah itu Allah yang besar, Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang empunya dunia ini. Waktu dia lihat kita itu berdosa, kan mudah sekali kalau langsung dianihilasi saja, dimatikan aja. Untuk apa bertahan? Tapi Allah kan tidak buat begitu. Allah tunggu kita, Allah kasih tahu kita, dia buka dirinya supaya kita bisa kenal, dia menginsafkan kita, buat kita sadar, oh iya saya ini salah Tuhan, Tuhan tolong ampuni saya. Sudah minta ampun, bikin lagi besok. Tuhan matikan? Tidak, masih Tuhan sabar gitu. Tuhan tunggu, Tuhan buka tangannya, sambut kita. Saudara, itu kesabaran. Itu yang diberikan Allah kepada kita terlebih dahulu. Dia angkat, dia ajar, dia tuntun kita, dan dia tidak membuang kita. Saudara, kita menjadi sabar di dalam artian waktu kita ada dengan sesama kita itu juga menanti-nantikan orang bertobat. Saudara, kalau kita tidak sabaran, itu kan harusnya kita lebih menyadari kita memang tinggal di tengah-tengah dunia yang berdosa. Dan dunia itu membutuhkan Tuhan. Makanya kesabaran kita tuh bukan hanya sekedar sabar. Soalnya kalau kesabaran kita hanya kayak begitu, akan ada satu waktu di mana itu akan meledak. Tapi saudara, kita perlu menyadari kesabaran kita di dalam menanggung segala sesuatu di dalam dunia itu berasal dari kesabaran Allah kepada kita. Nah, itulah sebabnya waktu kita semisal menanggung penderitaan, menanggung penganiayaan, kita bisa tetap sabar untuk menanggungnya. Tapi saudara, tidak perlu terlalu jauh ngomong tentang tribulasi, penganiayaan. Tidak perlu saudara. Orang kita baik-baik saja, bukan? Kita bisa beribadah. Kita bisa pilih mau di gereja mana dan lain sebagainya. Tapi saudara, katakanlah kalau semisal kita menghadapi kesulitan, tantangan di dalam pelayanan. Ada orang yang berkata begini, ya saya suka terlibat di dalam pelayanan, tapi saya tidak suka orang-orangnya. Tidak cocok. Saya mending out saja dari pelayanan. Saudara, kita banyak temukan kasus-kasus yang kayak begitu. Tapi saudara, Roh Kudus itu mengingatkan kita bahwa kita bisa menanggung segala sesuatu dengan kekuatan Roh Kudus. Dan yang terakhir saudara, itu terkait dengan kemurahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemurahan itu bukan kalau kita misalnya lagi pergi beli barang, terus kemudian kita tawar kepada penjualnya sampai harga yang paling rendah, terus habis itu penjualnya bilang, aduh kemurahan. Bukan itu ya. Bukan yang itu. Kemurahan saudara itu berbicara mengenai satu kualitas yang Allah berikan terlebih dahulu kepada kita. Jadi kemurahan Allah dinyatakan terlebih dahulu kepada kita yang tidak layak dengan jalan memberikan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Jadi kemurahan itu selalu berbicara mengenai pemberian Allah kepada orang yang tidak layak. Bapak Ibu, kalau kita menyadari begitu ya, tidak ada satupun hal yang bisa membuat kita itu layak. Kok saya bisa kenal Tuhan gitu? Kok saya bisa terima Tuhan Yesus gitu? Siapa saya yang begitu dikasihi? Nah, ada satu bagian yang sangat-sangat berharga, Titus 3 ayat 4 sampai 7. Itu dia berkata begini. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, tuh cukup untuk menjelaskan terkait dengan kemurahan Allah kepada kita. Nah, karena kita sudah terlebih dahulu menerima kemurahan Allah, maka akhirnya Roh Kudus juga memproduksi kemurahan yang serupa di dalam diri kita. Kita tuh bisa murah hati kepada orang lain, meskipun orang tuh tidak layak untuk menerimanya. Saudara, kemurahan itu tidak selalu berbicara terkait dengan uang, materi, tidak selalu saudara. Tapi satu yang melandasi pemikiran kita waktu kita memberikan sesuatu, itu menyadari bahwa kita sudah terlebih dahulu menerimanya dari Allah. Saudara, kalau kita lihat satu-satu, ini baru 5 dari 9 dimensi. Waktu lihat 5 begini kan kita akhirnya menyadari mana bisa kita menghasilkannya dari diri sendiri.
Mana bisa kita punya sukacita waktu kita menderita dan mengalami duka cita. Mana bisa kita bermurah hati kepada orang lain kalau kita tidak terlebih dahulu menerimanya. Maka at the end kita cuma bisa bilang progres di dalam hidup kita itu hanya mungkin karena karya Roh Kudus. Thank God, terima kasih Tuhan. Nah, saudara, terkait dengan Roh Kudus, kita kan tiap minggu itu kita recite, menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Lalu kita bilang, aku percaya kepada Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus yang mana yang kita percayai itu? Paling tidak kita menyadari bahwa Roh Kuduslah pribadi yang mengingatkan kita bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia mengutus kita ke tengah-tengah dunia. Dia kasih kita satu misi yang clear sekali, jadikan semua bangsa muridku. Itu misi yang kita bawa hari lepas hari. Waktu kita kerja, waktu kita studi, waktu kita melakukan hobi, waktu kita bersantai, istirahat, tetap misinya cuma satu, jadikan semua bangsa murid. Saudara, bagaimana mungkin orang itu bisa merasakan ada Tuhan yang baik, Tuhan yang care, Tuhan yang peduli, kalau kita itu masih hidup di dalam daging? Mana ada yang percaya, saudara? Kita masih suka berselisih, kita masih suka memecah belah. Mana ada yang percaya? Nah, oleh sebab itu, Roh Kudus yang menganugerahkan kita perubahan, membentuk kita dari yang dulu garang, tapi kemudian sekarang menjadi orang yang penuh dengan kasih, gitu. Dan cara Tuhan mengubah kita itu kan sedikit demi sedikit, gitu. Ada progresnya, tidak langsung sekaligus. Nah, di dalam proses itulah kemudian kita bersyukur. Makasih Tuhan, Tuhan mau pakai saya yang masih ada di dalam tahap perubahan sedikit demi sedikit. Saudara, hidup sebagai orang Kristen itu bukan hidup yang sembarangan. Tuhan kasih kita pertumbuhan. Orang Kristen itu tidak hanya sekedar menaruh pengharapan kepada Kristus. Makasih Tuhan, saya selamat. Tapi kemudian masih hidup seperti yang dulu. Enggak, saudara. Kita punya hidup yang baru, hidup yang dipimpin oleh Roh. Nah, saudara, sampai di sini, nih, ini respons kita yang harus kita bawa pulang. Saudara, waktu dengar ini, bukan respon kita yang salah tuh begini. Oh, apa ya yang perlu saya lakukan supaya saya itu bisa menambahkan kasih, menambahkan sukacita. Oh, saya mesti ini, mesti itu, mesti begitu dan begini. Itu bukan itu, saudara. Respons yang kita bawa itu adalah terima kasih Tuhan. Terima kasih karena pengorbanan Tuhan, maka buah Roh itu bisa muncul di dalam hidup saya. Itu, that's it. Cuman itu yang kita bawa pulang, satu ungkapan syukur kepada Allah yang begitu mengasihi kita. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk rahmat Tuhan yang berlimpah di dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau menyatakan anugerah-Mu kepada kami, orang-orang yang berdosa, orang-orang lemah, orang-orang yang tidak layak. Terima kasih ya Tuhan untuk Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kami. Terima kasih Roh Kudus karena Engkaulah yang menginsafkan kami, memampukan kami untuk memahami keindahan hidup di dalam Injil Yesus Kristus, keindahan hidup dipimpin oleh Roh dan bukan oleh daging. Tuhan, kiranya Engkau yang memeteraikan firman-Mu di dalam hidup kami, menuntun menyertai kami supaya lewat hidup kami menghasilkan buah dan itu memuliakan Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.